Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepadanya kita minta dijauhkan dari keburukan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang sudah pernah kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak akan sesat untuk selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah serta utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berpesan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar patuh atau takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah ciptakan istrinya, yaitu Hawa alaihissalam, dan dari keduanya Allah kembang biakkan kalian laki-laki dan perempuan yang banyak. Sekali lagi, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali membuka ceramahnya, membuka pengajiannya, membuka khutbahnya dengan membacakan 3 ayat yang telah kita bacakan tadi dan kita terjemahkan. Yang kemudian ada muncul istilah khutbah hajah. Khutbah hajah, khutbah itu artinya nasihat, hajah itu artinya penting. Khutbah hajah artinya nasihat yang sangat penting. Nah, Rasulullah Muhammad SAW seringkali membuka ceramahnya, pengajiannya, khutbahnya dengan membacakan 3 ayat yang telah kita bacakan tadi. Apa isinya? Tidak lain adalah wasiat untuk takwa kepada Allah, patuh kepada Allah, sebenar-benar patuh. Takwa kita tadi artikan patuh kepada Allah SWT. Nah, jemaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhirnya, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ternyata kita akan jumpai di situ ada banyak sekali perintah takwa. Dan perintah takwa ini Allah Subhanahu wa taala ulang itu tidak kurang dari 220 ayat. 220 ayat mengulang-ulang perintah kepada kita untuk takwa, yang kita artikan tadi patuh kepadanya. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting sekali, bahwa takwa ini adalah sangat penting sekali. Bahkan dalam ayat disebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah oleh kalian bekal, dan sebaik-baik bekal di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini dan kehidupan nanti di akhirat adalah takwa. Kata Allah, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian hanya kepadaku saja wahai orang-orang yang berakal. Artinya di dalam kehidupan dunia ini, jemaah sekalian, apapun profesi kita, memang Allah jadikan profesi kita kan berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Maksudnya usaha kalian, profesi kalian di dunia ini memang syatta, memang berbeda-beda. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi petani, macam-macam itu.
Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkan itu, tetapi Allah taklif, Allah membebani pada kita semua di dalam kita menjalankan profesi kita ada bekalnya. Apa bekalnya? Takwa. Takwa. Maka jadilah guru yang bertakwa, jadilah pegawai yang bertakwa, jadilah petani yang bertakwa, jadilah pedagang yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa, semua harus dibekali dengan takwa. Baik, kita tadi telah membicarakan tentang perintah takwa. Banyak sekali Allah SWT ulang di dalam Al-Quran perintah takwa itu, tidak kurang dari 220 ayat. Nah, sekarang permasalahannya, kalau saya patuhi perintah itu, kalau saya lakukan perintah itu, kalau saya takwa kepada Allah, patuh kepada Allah, saya dapat apa ya? Allah akan beri saya apa kalau saya takwa kepada Allah? Perlu kita pertanyakan hal itu supaya kita termotivasi untuk melaksanakan takwa ini. Maka di dalam kita beramal itu ada istilahnya al-wa'du ya, janji positif di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Janji positif di dalam setiap amalan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita patuhi perintah Allah, kita akan dapat apa dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak ayat yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan atau karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya saya bacakan ujung dari ayat yang kedua dari surah At-Talaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya makhraja. Apa makhraja itu? Makhraja adalah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Makhraja itu kalau kita pas lagi jalan di jalan yang sempit atau susah, kita harus berdesak-desakan atau mungkin kita harus merangkak melalui jalan itu, kemudian tiba-tiba di sana ada jalan yang lebih luas yang kita bisa gerak bebas, yang kita bisa lari, itu namanya makhroja. Tapi untuk sampai ke makhroja itu kita butuh energi lagi, kita butuh tenaga menuju ke sana, butuh merangkak, butuh berdesakan dulu gitu. Itu makhroja. Kemudian ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepadanya, memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya orang yang menjalankan bisnis misalnya, dia perkirakan akhir tahun dia akan mendapatkan laba 50 juta misalnya. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala karuniakan min haitsu la yahtasib, tidak hanya 50 juta tetapi jadi 70 juta, 80 juta, maka yang tidak diperkirakan itulah yang namanya min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka Allah, barang siapa yang patuh kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan pada urusannya yusra, kemudahan. Yusra itu kalau kita bahasakan adalah bonus ya, bonus. Nggak ngapa-ngapain tapi dapat gitu. Misalnya kita lagi duduk di rumah sendiri, tiba-tiba ada datang orang nganterin nasi bungkus misalnya atau nasi kotak lah. Itu namanya yusra gitu. Nggak ngapa-ngapain, nggak capek-capek, nggak keluar rumah, nggak keluar ongkos, nggak keluar tenaga, nggak buang waktu, tiba-tiba rizkinya datang sendiri. Nasi kotak itu. Nggak ada modal, itu yang namanya yusra. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 3 ayat ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bertakwa, yang pertama adalah makhraja tadi, yang kedua adalah min yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian yang ketiga adalah yusra. Dan masih banyak lagi fadilah atau keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Nanti kita akan terapkan dengan contoh-contoh misalnya. Kemudian pertanyaannya jemaah sekalian,
Takwa itu apa sih? Baik, kita sudah baca ayatnya, banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah takwa itu. Juga kita sudah tahu bahwa fadilah atau orang yang bertakwa kepada Allah akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Terus takwa itu apa? Saya akan nuruti takwa kepada Allah, saya akan nuruti patuh kepada Allah. Nah, patuh itu apa? Banyak ulama menjelaskan, mendefinisikan tentang takwa ini. Ada yang menjelaskan bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu betul, karena didasari kepada patuh kepada Allah. Karena patuh kepada Allah, perintah Allah dikerjakan. Karena patuh kepada Allah, kemudian larangan Allah ditinggalkan. Itu namanya takwa. Itu betul. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan pengertian dari takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahwa takwa itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-amalu bil tanzil, beramal sesuai dengan wahyu. Beramal sesuai dengan wahyu. Kalau perintah wahyu itu berupa perintah dikerjakan, kalau wahyu itu berupa larangan kemudian ditinggalkan. Tetapi melakukan aktivitas atau meninggalkan pekerjaan itu didasarkan kepada wahyu, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, asyukru bil qalil, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sedikit. Sebetulnya nggak ada nikmat Allah yang sedikit ya, nikmat Allah yang banyak. Hanya saja kita memandangnya mungkin sedikit. Artinya kalau nikmat yang kita pandang sedikit saja kita bisa bersyukur, apalagi dengan nikmat yang lebih besar. Kemudian yang keempat adalah al-istidad liyaumir rahil, punya persiapan untuk pulang. Pulang kemana? Pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus punya persiapan menyambut kematian. Ini 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah al-amal bitanzil, beramal sesuai dengan wahyu. Yang ketiga adalah asyukur bil qalil, bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang sedikit. Kemudian yang keempat, al-istidad liyaumir rahil, punya persiapan untuk hari pulang. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke sub yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gimana caranya kita atau menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita? Kalau kita takut kepada, ada orang yang takut kepada harimau. Dia bisa lari karena harimaunya kelihatan. Ada orang takut kepada anjing gila, maka dia bisa lari karena anjingnya kelihatan. Tapi ini kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang panca indera kita, mata kita tidak mampu untuk menembusnya, tidak mampu untuk melihatnya. Jangankan kita, jemaah sekalian, jangankan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika, wahai Rasulullah, ketika Anda Isra Mi'raj dulu, ketika Anda diangkat ke langit dulu, hal tara rabbak, apakah Anda melihat Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. An-nar, bagaimana mungkin saya akan mampu menembusnya? Artinya Rasulullah Muhammad SAW selaku manusia terbaik, manusia paling takwa, manusia yang paling soleh, yang tidak ada dosanya atau dosa-dosanya sudah diampuni, itu saja belum melihat Allah. Apalagi kita. Pernah juga Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah, tetapi Allah tidak kabulkan karena belum saatnya. Nah, terus kapan saatnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Nanti kalau sudah sampai surga. Kalau kita sudah sampai surga semua, penduduk surga sudah masuk surga semua, termasuk yang mampir-mampir di neraka, pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala buka hijabnya sehingga kemudian seluruh penduduk surga langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kenikmatan yang paling nikmat adalah
melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmatnya surga ya, makanan surga, minuman surga, fasilitas surga, saat itu saat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan fasilitas surga itu terkalahkan. Yang paling nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Terus kalau kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, panca indera kita terbatas, bagaimana menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita? Yang pertama ya mas sekalian, fahami makna la ilaha illallah. Fahami makna la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya apa? Artinya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Di antara maknanya adalah la ilaha illallah itu tidak ada yang perlu kita takuti, tidak ada yang perlu kita khawatiri kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut. Karena kita selain Allah Subhanahu wa taala sama-sama makhluk. Misalnya ada orang takut kepada kuburan. Apanya kuburan itu harus ditakuti? Kuburan makhluk, kita juga makhluk. Sama-sama makhluk Allah, tidak ada yang perlu ditakuti. Pohon angker, keris, apa segala macam. Selain Allah Subhanahu wa taala itu derajatnya sama-sama makhluk Allah. Jadi tidak berhak untuk menerima takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya katakan, orang pada umumnya orang atau masyarakat umum itu yang paling ditakuti apa? Kita tahu ya mas sekalian, masyarakat umum yang paling mereka takuti adalah orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati. Kenapa begitu? Ya kalau masih hidup bisa salaman, bisa ketemu gitu ya. Tetapi kalau sudah mati, dalam pemikiran masyarakat umumnya masyarakat itu bisa jadi hantu gentayangan, jadi pocongan, jadi kuntilanak, apa segala macam itu. Nah itu di dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu hanyalah setan-setan, permainan setan yang menakut-nakuti teman-temannya. Kalian jangan takut kepada mereka, kata Allah, tapi takutlah hanya kepadaku saja jika kalian benar-benar beriman. Jadi ya sekalian, la ilaha illallah, fahami maknanya, tidak ada yang berhak untuk kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu makhluk sama-sama makhluk, tidak berhak untuk menerima takut dari diri kita. Kemudian kita akan jelaskan kenapa kita tidak boleh takut kepada orang yang sudah mati itu. Pernah kejadian Rasulullah Muhammad SAW mengantarkan jenazah seorang yang meninggal dari sahabat Ansar ke pekuburan. Ternyata sampai di pekuburan galiannya, lubangnya belum selesai digali. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW memanfaatkan momen itu untuk menasehati para sahabatnya. Tentu dengan nasihat yang mengena. Karena ini tentang kematian, maka nasihatnya juga tentang kematian. Hadisnya sangat panjang, saya sampaikan dengan bahasa Indonesianya saja, terjemahannya saja dengan bahasa saya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kematian itu ada dua macam. Kematian itu ada dua macam. Ada kematian yang menyebut orang-orang yang beriman, dan kematian menyebut orang-orang yang kafir atau fasik. Kafir atau fasik. Kalau beriman kita sudah kita beriman lah. Kemudian kalau kafir jelas ya, kafir itu tidak beriman, artinya orang-orang selain orang Islam. Kalau fasik siapa? Fasik itu adalah orang muslim, orang Islam yang melakukan dosa besar, belum sempat tobat, kemudian dia mati, maka proses kematian ini sama dengan orang kafir. Nah, kita harus hati-hati ini. Makanya tobat itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Baik. Apabila kematian itu datang kepada orang-orang yang beriman, maka malaikat maut datang kepadanya dengan menggunakan kain kafan yang
dengan pakaian yang putih, bersih, wangi, dan juga membawa kain kafan yang putih, bersih, wangi, lebih wangi daripada minyak paling wangi di dunia ini. Kemudian diperlihatkanlah kepada orang yang beriman yang mau dicabut nyawanya itu tempatnya nanti di surga. Kemudian dikatakan kepadanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dia diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Dia lihat tempatnya di surga, maka kemudian dia mau dicabut nyawanya itu. Dicabut nyawanya lancar sekali. Kata Rasulullah, lebih lancar daripada air yang dituang dari mulut kendi. Jadi lancar sekali. Nyawanya dikeluarkan, kemudian diterima, kemudian diletakkan di kain kafan yang tadi sudah disiapkan. Kemudian dibungkus, dibawa terbang sama para malaikat itu, dibawa terbang menuju langit pertama. Minta izin, dibukain pintu. Tapi penduduk langit pertama dari kalangan para malaikat itu bertanya-tanya, ruh siapa ini? Alangkah baiknya ruh ini, wangi sekali. Siapa ini? Maka para malaikat yang membawa ruh itu menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Kemudian ditambahkan padanya gelar-gelar kehormatannya. Gelar-gelar kehormatan maksudnya adalah amaliyahnya gitu, bukan sarjana, bukan magister, bukan, tetapi gelar-gelar kebaikannya. Ini Fulan bin Fulan yang rajin sholat tahajud, ini Fulan bin Fulan yang rajin baca Quran, yang rajin puasa Senin Kemis, yang rajin infak, yang rajin zikir dan sebagainya. Disebutkan gelar-gelar kebaikannya di dunia. Kemudian dibawa terbang lagi ke langit kedua, menembus langit kedua. Di langit kedua juga para malaikat bertanya-tanya, ini ruh siapa ini? Wangi sekali, harum sekali, bagus sekali ruhnya ini. Kemudian dijawab, para malaikat yang membawanya itu menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Kemudian disebutkan gelar-gelar kebaikannya. Begitu terus sampai langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi roh orang yang beriman ketika meninggal itu piknik dulu sampai langit ketujuh. Di langit ketujuh kemudian terdengar firman Allah SWT, catatkan hambaku ini termasuk penduduk surga. Kembalikanlah dia ke dunia, karena dari sana aku ciptakan dan dari sana pula akan aku kembalikan. Maka kemudian ruh itu dikembalikan kepada dunia di kehidupan alam kubur. Sampai di alam kubur, kemudian dia ketemu dengan dua malaikat yang menanyainya. Bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu? Maka roh ini menjawab dengan jawaban yang tepat, cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Kata Allah SWT, yusabbitullahu qaula tsabit fil hayatid dunya. Allah tetapkan untuknya jawaban yang tepat dan cepat gitu. Yusabbitullahu qaula tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah SWT tetapkan jawaban yang tepat di lisannya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, kitab suciku Al-Quran. Maka kemudian malaikat yang menanyainya puas sekali dengan jawaban itu. Kemudian untuknya kemudian dibukakan pintu neraka, diperlihatkan di neraka gitu. Dikatakan kepadanya, lihatlah dari apa Allah telah selamatkan diri Anda. Dari apa Allah telah selamatkan diri Anda. Dia melihat neraka yang panas itu, kemudian dikatakan kepadanya, Allah telah menyelamatkan diri Anda dari sini. Maka kemudian dia memuji kepada Allah, Alhamdulillahilladzi anjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari kamu gitu. Kemudian ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Lihatlah tempatmu nanti di surga ini. Tempatmu nanti di surga ini. Maka kemudian dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Surga tempat tinggalnya sudah kelihatan. Maka dia kemudian minta, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen situ. Saya pengen masuk situ. Kata malaikat, enggak, nanti nunggu hari kiamat.
Tunggu hari kiamat baru boleh masuk surga. Maka kemudian ruh ini kemudian berdoa, ya Allah segerakanlah hari kiamat karena saya pengen segera masuk surga. Kemudian yang sekalian, datanglah kepadanya makhluk yang bagus sekali, yang bagus, yang cakep, yang luar biasa. Kemudian ruh ini bertanya, siapakah dirimu? Alangkah bagus rupa yang telah Allah sematkan pada dirimu. Kemudian makhluk itu menjawab, saya adalah amal baikmu yang akan menemani kamu di sini sampai nanti hari kiamat. Kemudian diluaskanlah kuburannya seluas memandang, kemudian dihiasi dengan taman-taman surga. Inilah orang yang meninggal ketika di alam kubur. Dia dapat tempat yang indah, kemudian temannya juga bagus, temannya baik. Maka kemudian orang ini betah di sana. Orang yang beriman kalau sudah mati betah di alam kuburnya, nggak pengen balik lagi ke dunia. Karena penggantinya di sana jauh lebih baik daripada temannya di dunia ini. Ini orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang kafir atau fasik. Sekali lagi hati-hati, ini fasik adalah orang yang Islam tetapi melakukan dosa besar dan belum sempat tobat, mati, maka proses kematiannya sama dengan orang kafir. Bagaimana itu? Malaikat maut datang kepadanya dengan rupa yang sangat menakutkan, bawa alat pukul lagi, bawa alat pukul. Kemudian malaikat pengiringnya di belakangnya banyak juga menyeramkan, menakutkan. Mereka membawa kain kafan yang hitam, kasar. Kemudian bau busuk sekali. Lebih busuk daripada bangkai paling busuk di dunia. Kain kafannya itu. Nah, kepada orang kafir dan fasik ini, kemudian para malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya memperlihatkan kepadanya tempatnya nanti di neraka. Lihatlah tempatmu ini nanti di neraka. Akhriju anfusakum, ya, keluarkanlah dirimu menuju murka Tuhanmu. Menuju murka Tuhanmu. Ruhnya nggak mau dicabut karena tahu akibat yang akan diterimanya adalah kemurkaan Allah SWT. Tidak mau dicabut. Maka kemudian malaikat maut itu menggunakan alat pukul yang tadi dibawanya, yang sudah disiapkan itu. Dipukullah orang itu, keluar ruhnya, terpental ruhnya, kemudian ditangkap, dilemparkan kepada kain kafan yang sudah disiapkan itu. Kemudian dibungkus-bungkus, dilempar-lempar gitu. Kalau tadi orang yang beriman itu dibawa baik-baik, diangkat, diterbangkan ke langit, ini dilempar-lempar, estafet itu, dilempar, tangkap, sampai mau melewati langit pertama. Para malaikat yang di atas langit pertama itu ribut itu, nggak mau bukain pintu. Siapa ini? Ruh ini busuk sekali, bau busuk ini, jelek sekali. Mereka terganggu sehingga kemudian tidak mau membuka pintu langit pertama. Siapa ini? Malaikat yang membawa menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Kemudian disebutkan namanya dan disebutkan gelar-gelar keburukannya ketika di dunia itu. Jadi ya Fulan bin Fulan yang tukang judi kah, yang tukang sabu ayam kah, yang suka mabuk, yang suka zina, yang macam-macam keburukannya disebutkan. Kemudian ribut-ribut di situ sampai kemudian terdengar perintah Allah SWT, firman Allah SWT, catatkan hambaku ini termasuk penduduk neraka. Kembalikanlah dia ke dunia karena dari sana aku ciptakan dan dari sana pula akan aku kembalikan. Maka kemudian roh itu dikembalikan ke dunia, masuk ke alam kubur. Bertemu dengan dua malaikat yang menanyainya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu. Ruh ini nggak bisa jawab. Oh, aduh, dulu saya pernah dengar tapi siapa ya, lupa, saya tidak tahu. Maka kemudian malaikat itu memukulinya, dipukulin terus gitu. Kemudian dibukalah pintu surga. Lihatlah,
Ya, diperlihatkanlah surga, kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah dari apa Anda haramkan diri Anda. Gitu. Dari apa Anda haramkan diri Anda. Harusnya Anda kalau patuh kepada Allah masuk sini nih, masuk surga. Tapi Anda haramkan diri Anda, nggak mau itu. Maka ruh ini menyesal, ya Allah. Lihat kenikmatan dunia, tetapi dia tidak bisa. Lihat kenikmatan surga, tetapi dia nggak bisa masuk sana. Kemudian ditutup pintu surga, dibuka pintu neraka, diperlihatkan neraka. Inilah neraka, tempatmu nanti di sini. Gitu. Maka kemudian dia melihat neraka yang panas, yang luar biasa dahsyatnya siksaan itu, dia nggak mau masuk sana. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, nggak usah ada hari kiamat. Hilangkan saja hari kiamat karena saya nggak pengen masuk neraka itu. Kata malaikat, nanti pasti kamu akan masuk sana. Nanti, sekarang di sini dulu. Di sini dulu maksudnya di alam kubur. Kemudian dalam riwayat, bermacam-macam riwayat itu kuburannya dihempitkan sampai kemudian tubuhnya, ruhnya itu terhancur ya, berantakan. Ada juga riwayat menyebutkan datang kepadanya makhluk yang buruk, buruk dan busuk lagi. Kemudian dia ketakutan ruhnya ini. Siapa dirimu? Buruk sekali rupa yang telah Allah sematkan pada dirimu. Pergi jauh, jangan dekati saya. Kata orang ini, kata makhluk ini, tidak. Saya adalah amal burukmu yang akan menemani kamu sampai nanti hari kiamat itu. Rupa buruk, sempit, di alam kubur, gelap lagi itu. Dalam riwayat lain disebutkan orang ini ditungguin sama satu orang malaikat. Satu orang malaikat yang Allah tidak karuniakan kepadanya penglihatan dan pendengaran. Jadi malaikat itu enggak dengar, enggak melihat. Terus apa tugasnya? Malaikat ini hanya tugasnya itu hanya angkat bentong, jatuhkan, angkat, jatuhkan, angkat, jatuhkan. Terus begitu sampai nanti hari kiamat. Nah, terus yang dipukulin siapa? Ruh ini. Ruh ini dipukulin terus begitu. Teriak-teriak, nangis-nangis, malaikatnya tenang-tenang saja karena dia enggak melihat, enggak mendengar gitu. Riwayat lain menyebutkan bahwa bentongnya malaikat itu, alat pukulnya malaikat itu, jangankan manusia, seluruh jin mengangkat bareng gotongan itu jangankan terangkat, bergerak pun tidak. Karena saking beratnya alat pukul itu. Luar biasa. Maka wajar itu menangis, meraung, menjerit, tetapi malaikat tidak menghiraukan karena Allah tidak karuniakan kepadanya penglihatan dan pendengaran. Inilah keadaan alam kubur untuk orang yang kafir. Dapat siksa kubur, dia nggak bisa balik lagi ke dunia. Yang iman dapat nikmat kubur, dia senang di sana, ridha, dia nggak balik lagi ke dunia. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah mati. Jadi tidak ada ceritanya dalam Islam itu orang yang sudah mati kemudian bangun lagi jadi pocongan, tidak ada. Jadi kuntilanak, jadi memedi, enggak ada. Islam datang menghapuskan keyakinan itu. Inilah yang benar, bahwa yang beriman mendapatkan nikmat kubur, bahwa yang tidak beriman mendapatkan siksa kubur. Jadi tidak perlu kita takut kepada orang yang sudah mati. Tidak perlu. Kita tadi sampaikan orang itu melihat pocongan itu hanya karena permainan setan saja. Permainan setan saja. Jadi kalau ada dua orang jalan melintasi kuburan misalnya, kemudian yang satu takut, yang satu tidak. Yang satu takut, yang satu tidak. Setan kan bisa membaca pikiran orang itu karena setan mengalir di aliran darah manusia. Kalau dia lihat, kalau dia tahu bahwa orang ini takut, maka dia mengelabui penglihatan orang yang takut ini, sehingga kemudian daun pisang dalam pandangan orang ini yang takut ini berubah menjadi pocongan. Jadi hanya permainan setan saja. Sementara satunya lagi temannya yang enggak takut, ya tetap daun pisang, tidak berubah menjadi pocongan. Karena tidak takut. Yang ditakuti, yang dikuasai, yang ditakut-takuti oleh setan adalah yang memang takut kepada setan.
Maka kata Allah, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah hanya kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Jadi seluruh makhluk itu derajatnya sama-sama makhluk, tidak boleh mendapatkan takut dari kita sedikit pun, tidak boleh takut. La ilaha, tidak boleh takut kepada siapapun, illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang kedua adalah menetapkan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Tadi kita pahami la ilaha illallah ya. Tidak ada yang perlu dikhawatiri kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengenal Allah. Dari mana caranya kita mengenal Allah? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Allah punya nama, Allah punya sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, jamaah sekalian, ketika kita membuka sholat kita, takbiratul ikhram gitu ya, apa kita baca? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar itu dalam bahasa Arab istilahnya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya sesuatu yang tidak bisa diukur. Allah Maha Besar. Besarnya seberapa? Enggak bisa diukur. Pokoknya sangat besar. Pokoknya sangat besar. Bapak Ibu, kalau saya tanya, makhluk Allah yang paling besar apa? Macam-macam ya. Ada gajah, ada dinosaurus, macam-macam itu. Baik. Taruhlah makhluk Allah yang paling besar gajah. Gajah sama bumi besar mana? Besar bumi ya. Jadi miliaran gajah bisa ada di permukaan bumi. Baik. Bumi yang tempat kita tinggali ini, bumi yang kita tinggali ini jemaah sekalian, itu salah satu makhluk Allah, planet. Tapi planet itu tidak hanya satu, miliaran planet. Ada namanya Jupiter, gitu kan? Planet Jupiter. Jupiter itu kata ilmuwan seumpama bola kosong bisa menampung 300 lebih bumi. Jadi ada makhluk Allah yang namanya planet Jupiter, seumpama bola kosong kata ilmuwan bisa menampung 300 bumi. Bumi saja yang kita tempat tinggali ini sudah sangat besar bagi kita. Ini ada makhluk lain namanya Jupiter, lebih besar, bahkan bisa menampung 300 bumi. Ternyata Jupiter ini juga bukan yang paling besar, ada lain yang kita kenal namanya matahari. Nah, matahari itu kata ilmuwan seumpama bola kosong bisa menampung 300 Jupiter. Bayangkan, besar sekali. Iya, besar sekali. Apakah itu yang paling besar? Enggak, ada yang lebih besar lagi. Namanya Arcturus. Nah, ilmuwan memberi nama bintang Arcturus. Katanya, kata ilmuwan, bintang Arcturus ini seumpama bola kosong bisa menampung 300 matahari. Ada yang lebih besar lagi namanya Antares. Bintang Antares ini kata ilmuwan seumpama bola kosong bisa menampung 300 Arcturus. Jadi sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Nah, yang seperti itu tidak hanya satu, miliaran jumlahnya. Semua bintang-bintang, planet-planet ini berputar sesuai dengan garis edarnya, membentuk suatu kumparan yang kemudian ilmuwan menyebutnya sebagai galaksi. Galaksi yang Pak ilmuwan menyebutkan galaksi yang kita tinggali namanya galaksi Bima Sakti. Kemudian galaksi ini enggak cuma satu jemaah sekalian. Galaksi ini enggak cuma satu, tapi miliaran galaksi
yang miliaran galaksi itu berputar, membentuk sebuah kumparan secara bersamaan, yang kemudian ilmuwan menyebutnya sebagai kluster. Kluster. Menyebutnya sebagai kluster. Dan kluster ini juga tidak cuma satu, miliaran kluster bergerak bersamaan membentuk sebuah kumparan, kemudian ilmuwan menyebutnya sebagai super kluster. Super kluster. Bisa jadi super kluster ini tidak hanya satu, miliaran, tetapi ilmu manusia baru sampai di situ. Ilmu manusia itu baru sampai di situ. Ini kita belum membahas langit. Jadi kalau ilmuwan itu ditanya sudah pernah lihat langit, maka mereka akan menjawab belum pernah. Karena ilmunya belum sampai di sana. Maka kemudian jemaah sekalian, kita akan membahas langit sekarang ini tidak berdasarkan kata ilmuwan, tetapi berdasarkan kepada wahyu, hadis dari Rasulullah Muhammad SAW dan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menyebutkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala membangun di atas kepala kita ini ada 7 lapis langit yang kokoh itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami telah bangunkan di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan jaraknya antara bumi sampai ke langit pertama itu kalau orang berjalan menggunakan kendaraan yang tercepat yang dimiliki oleh manusia itu butuh waktu 500 tahun. Kalau begitu jauh sekali. Iya, jauh sekali. Jauh sekali. Jadi jarak dari bumi menuju langit pertama butuh waktu 500 tahun perjalanan. Loh kok tadi orang yang beriman yang mati bisa menembus 7 lapis langit dengan cepat sekali? Itu karena menggunakan kendaraan langit, malaikat yang bawa. Ini lain. Kalau menggunakan kendaraan yang dibuat oleh manusia itu butuh waktu 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama menuju langit kedua itu juga butuh waktu 500 tahun perjalanan. Jarak antara satu langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Jauh sekali. Nah, langit itu sendiri sebuah bangunan yang tebal. Ketebalannya, kalau bangunan kita kan ada cordaknya ya. Itu ketebalan daknya menembus dari yang bawah sampai permukaan yang atas itu juga butuh waktu 500 tahun perjalanan. Jadi tebal sekali, iya tebal sekali dan jauh sekali. Maka sangat besar itu, langit itu sangat besar dan sangat tebal. Luar biasa. Luasnya bagaimana luasnya? Sangat luas sekali, jemaah sekalian. Pernah Rasulullah SAW menyebutkan perbandingan luas bumi ini dibandingkan dengan luas langit pertama, kata Rasulullah seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Jangan punya cincin, lepas, lemparkan sekuat tenaga, lihat dari tempat Anda melempar itu. Masih kelihatan enggak? Enggak kelihatan, enggak kelihatan. Maka seperti itulah, kalau bumi diletakkan di langit pertama, udah enggak kelihatan. Karena saking luasnya langit pertama. Langit pertama dibandingkan dengan luas langit kedua, lebih luas langit kedua, perbandingannya seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga, luas langit ketiga, perbandingannya seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Langit ketiga, ya, bumi ditambah langit pertama, ditambah langit kedua, ditambah langit ketiga, ditambah langit keempat, ditambah langit kelima, ditambah langit keenam, dibandingkan dengan luas langit ketujuh, lebih luas langit ketujuh, perbandingannya seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Terus di atas langit ketujuh ada apa? Ada kursi. Kursi dalam bahasa Arab, bukan kursi dalam bahasa Indonesia. Kita hafal ayatnya, ayat kursi itu ya. Apa ayatnya disebutkan di sana? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luas kursi Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Artinya kursi Allah itu dibandingkan dengan langit ketujuh ini
Itu lebih luas kursinya Allah, perbandingannya seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Di atas kursi Allah itu ada apa jamaah sekalian? Ada bahar, lautan. Lautan yang sangat luas sekali. Kata Rasulullah, luas lautan itu dibandingkan dengan kursi Allah, lebih luas lautan itu perbandingannya seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Di atas lautan itulah ada makhluk Allah yang paling besar yang namanya Arsy. Kata Allah, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy Allah berada di atas percikan air. Jadi kalau lautan itu yang tadi dibandingkan dengan luas kursi masih luas lautan, kalau dibandingkan dengan Arsy itu hanya sekedar percikan air saja. Kata Rasulullah, lautan itu dibandingkan dengan luas Arsy-nya Allah seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Baik, kita kembali ke langit tadi itu. Kita sudah ceritakan besarnya, tebalnya, luasnya gitu. Itu nanti jamaah sekalian dibanding pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan lipat semua langit-langit itu. Allah akan lipat semua langit-langit itu dan kemudian Allah genggam dalam satu genggaman tangan kanan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Bahkan bumi, langit semuanya berada dalam satu genggaman tangan kanan Allah. Dalam riwayat disebutkan 7 lapis langit berada dalam genggaman tangan kanan Allah seperti 7 butir debu dalam genggaman manusia. Jadi langit-langit yang sudah kita jelaskan tadi luasnya, lebarnya, besarnya itu di hari kiamat nanti hanya seperti debu di tangan, hanya seperti debu dalam genggaman manusia. Langit di hari kiamat pada tangan Allah seperti 7 butir debu dalam genggaman manusia. Nah terus manusianya kayak apa? Nggak bisa bayangin, langitnya saja kayak debu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana dulu orang yang congkak dulu, mana dulu orang yang sombong itu. Jabbar, mutakabbir itu sombong. Ada perbedaannya. Kalau mutakabbir itu disuruh ibadah nggak mau, sholat nggak mau, puasa nggak mau, ibadah nggak mau gitu. Itu mutakabbir. Kalau jabbar suruh berhenti dari maksiat nggak mau, malah soyo mempeng gitu. Berhenti jangan judi ya, malah makin rajin judinya. Itu jabbar gitu. Nah orang-orang seperti ini nanti pada hari kiamat ditantang sama Allah SWT. Bagaimana itu? Kita kalau ditantang gulat sama orang yang badannya lebih besar, lebih kekar, lebih tinggi dari kita takut. Gimana kalau ditantang oleh Allah SWT? Ya, nggak bisa bayangin itu. Maka pelaku maksiat itu kenapa nggak takut kepada Allah? Karena nggak tahu. Nanti akan ditantang sama Allah, nggak tahu dia. Maka cara kita untuk menanamkan takut pada diri kita, kenali Allah Subhanahu wa taala. Makin kita kenal, ini kita baru bahas satu sifat Allah ya, satu Al-Akbar saja, belum bahas yang lain. Maka semakin kita mengenal Allah akan semakin takut kita. Maka benar firman Allah SWT, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanya orang yang tahu, ulama. Hanya orang yang paham, hanya orang mengerti. Kalau nggak mengerti, nggak paham, nggak bakalan takut. Contoh lain misalnya, ada jalan raya di depan sana itu, jalan raya. Itu anak kecil yang baru belajar jalan 11 bulan, 1 tahun itu baru belajar jalan. Itu berjalan di jalan raya itu takut enggak? Enggak takut, happy saja dia. Tetapi yang takut siapa? Orang tuanya. Orang tuanya takut kenapa? Karena dia tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya untuk anaknya.
Anak itu nggak tahu, makanya dia happy saja jalan-jalan ke sana. Inilah hal yastawil ladzina ya'lamuna hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nggak akan pernah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Maka jemaah sekalian, bagaimana cara kita menanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita adalah dengan memahami Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya, Asmaul Husna, nama dan sifat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah Muhammad SAW sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagai penutup dari pengajian kita pada kali hari ini, kita akan sampaikan sebuah kisah tentang orang yang takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang biasa menyebutnya dengan kisah terong gitu. Kisah terong. Kejadiannya dulu pada saat masa tabi'in, ada seorang ulama di sana namanya Syekh Salim gitu. Kiai Salim. Di Damaskus, ibu kota Syam, di sana ada sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah gitu. Masjid At-Taubah, kiainya Syekh Salim atau Kiai Salim. Nah, Kiai Salim mendapatkan seorang tamu anak muda. Datanglah anak muda kepadanya. Pak Kiai, boleh enggak saya ngaji sama jenengan nih? Kata Kiai Salim, boleh saja. Kenapa enggak boleh? Silakan ngaji sama saya di sini. Tapi gini Pak Kiai, saya enggak punya apa-apa. Maksudnya saya ngaji di sini, saya numpang jenengan ya, saya ikut makan jenengan ya. Kata Kiai Salim, boleh saja. Tapi kamu juga harus tahu diri, saya juga pas-pasan gitu. Saya juga pas-pasan. Jadi kalau saya ada makan, kita makan bareng. Kalau saya nggak ada makan, saya puasa, kamu ikut puasa juga ya. Dan saya tidak pernah minta-minta kepada orang. Kamu pun tidak boleh minta-minta kepada orang. Sepakat? Sepakat. Terjadi kesepakatan, maka berjalanlah anak muda ini ngaji di tempatnya Kiai Salim. Bulan pertama, bulan kedua dilalui, tidak ada masalah. Masuk bulan ketiga, datang masalah. Apa masalahnya? Gak punya makanan. Gak punya makanan. Maka yang dilakukan adalah puasa. Puasa. Puasanya itu makan sahur dan buka puasa sama. Apa? 1 butir kurma. 1 butir kurma yang bukan 1 kilo. 1 butir kurma, kemudian air minum 1 gelas. Sahurnya begitu, nanti bukanya juga sama begitu. Hari pertama lewat, tidak ada masalah. Hari kedua tidak ada masalah. Hari ketiga sudah tidak kuat anak muda ini puasa. Kalau Kiai Salimnya masih kuat, masih kuat puasa. Maka kemudian dia mengisi pengajian tetap di masjidnya. Kemudian datanglah godaan setan itu. Apa godaan setannya datang itu? Bisik-bisik. Ini kamu kelaparan. Kalau kamu nggak makan, kamu mati itu. Terus bagaimana solusinya? Cari makan keluar, minta-minta ke orang. Dan Kiai saya melarang saya minta-minta. Lah kalau nggak boleh minta ya mencuri gitu. Untuk menyambung hidup, sebab kalau tidak mencuri makan, nggak makan pasti mati gitu. Maka berbekal dengan pikiran itu, anak muda ini keluar dari masjid. Kemudian masjid waktu itu kan kayak bangunan model Belanda gitu, atapnya bersambung dengan tetangga sebelahnya. Maka dia naik ke atap, kemudian melewati rumah yang ada di sampingnya. Dilihat nggak ada makanan, kemudian dia cari rumah berikutnya, sampai kemudian di rumah sebelahnya dia dapatkan di situ bau harum masakan. Karena memang lapar ya, bau harum masakan. Maka kemudian dia turun ke situ, lompat karena nggak ada tangganya. Lompat, jatuh, hampir pingsan di situ. Kemudian dia langsung menuju ke dapur karena yang mau dicuri adalah makanan. Di dapur dia dapatkan tungku, di atas tungku ada panci, di panci dia buka, isinya terong rebus. Terong rebus. Maka kisahnya kisah terong ini. Kemudian dia ambil satu, kemudian dia baca bismillah karena mau makan bismillah, kemudian dia kunyah itu.
belum sempat dia telan, masih dalam kunyahan, ingat Allah Subhanahu wa taala. Datanglah takwanya kepada Allah. Takut kepada Allah datang. Berdasarkan ilmu. Astaghfirullahaladzim. Saya ini santrinya Kiai Salim, tetapi saya sekarang sedang melakukan dosa, 3 dosa sekaligus ya. Saya santrinya saya Salim, saya tinggalnya di masjid, tetapi sekarang saya memborong dosa 3 sekaligus. Pertama tadi masuk ke rumah orang gak assalamualaikum, kedua mencuri terong, kemudian yang ketiga mengunyah barang curian. Padahal saya tahu daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram adalah tempatnya di neraka, dan selama itu ada pada diri saya, selama itu pula doa saya jangankan dikabulkan Allah, didengar pun tidak. Tempat saya nanti di neraka, takut kepada neraka, maka kemudian yang di mulut, kunyahan terong yang di mulut dia muntahkan di situ tanpa sempat mencari tempat sampah. Terong yang di tangan dikembalikan, ditutup pancinya, dibalik lagi ke masjid. Balik lagi ke masjid. Sampai di masjid ngeringkuk lagi. Ini kiainya masih ngisi pengajian, muridnya sudah pergi-pergi gitu. Selesai ngisi pengajian, dilihat ada tamu datang. 2 orang, laki-laki dan perempuan. Kemudian ngobrol-ngobrol, akhirnya Kiai Salim ini datang kepada anak muda ini tadi, muridnya. Wahai muridku, wahai anak muda, apa kamu sudah menikah? Kata anak muda ini, belum Pak Kiai. Apa kamu mau menikah? Diam saja ditanya, apa kamu mau menikah? Sampai 3 kali, apa mau menikah? Enggak jawab. Sampai kemudian anak muda ini mengatakan, Pak Kiai itu bagaimana sih? Setelah bergantung kepada Allah, hidup saya bergantung kepada jenengan. Artinya jenengan makan saya ikut makan, jenengan enggak makan saya enggak makan. Kita sudah 3 hari puasa karena enggak ada makanan Pak Kiai. Kalau dengan kondisi saya seperti ini, saya nikah bagaimana saya kasih makan anak, bagaimana mungkin saya bisa kasih makan istri saya, sementara saya untuk makan saya saja nggak bisa, nggak mampu Pak Kiai. Kata Kiainya, justru itu, kalau kamu menikah maka selesai masalahmu itu. Ini wanita ini adalah janda, ditinggal mati suaminya, dia meninggalkan harta yang cukup, dia masih muda, takut fitnah. Dia kesini cari suami, saya lihat kamulah yang paling cocok jadi suaminya. Kamu mau? Lihat dulu Pak Kiai, dilihatlah. Kan wanita itu pakai cadar itu ya, dilihat wajahnya, cocok gitu. Wanita itu juga ditanya, kamu mau punya suami macam begini? Mau Kiai, cocok gitu. Akhirnya datang saksi, ini yang laki-laki yang bersamanya pamannya ya, pamannya sudah sangat tua, wali nikahnya. Panggil saksi, kemudian datangkan maharnya kendi dari kiainya itu, kendi tempat minum itu. Nikah selesai, bawa pulang suami itu, gandeng tangan pulang, sambil ngobrol gitu. Mas, saya dengar tadi, kata istrinya, Mas saya dengar tadi jenengan sudah puasa 3 hari ya, nggak makan ya, lapar ya, ayo kita cepat pulang, saya punya terong rebus di rumah. Punya terong rebus di rumah katanya. Maka apa yang terjadi? Anak muda itu langsung pusing gitu. Kok terong rebus ya? Kok terong rebus ya? Maka kemudian jalan gitu. Rumah pertama dilewati, masuk rumah berikutnya. Dalam hati anak muda itu, ini bener nggak ini rumah yang tadi saya masuki? Sebab tadi kan dari belakang, ini sekarang dari depan itu. Dari depan. Bener nggak nih? Kata istrinya, duduk di sini di ruang tamu, saya masuk ke belakang. Wah, sampai di belakang istrinya teriak-teriak, ini siapa ini? Curi terong saya sudah dimakan, dimuntahkan di sini lagi. Maka kemudian suaminya nyusul ya ke belakang, istrinya ditarik ke ruang tamu, didudukan, kemudian wahai istriku dengarkan, begini ceritanya, diceritain itu dari awal sampai akhirnya itu tadi. Kata suaminya, sekarang bagaimana nih? Bagaimana maksudnya bagaimana? Ya tadi kan kita nikah dadakan gitu. Nikah dadakan. Terus sekarang kamu sudah tahu bahwa yang mencuri terongmu adalah saya, suamimu. Tapi kan sekarang kita suami istri nih. Kalau kita tadi nikah dadakan, apa ya kita sekarang pegatan dadaan gitu. Kemudian apa yang terjadi?
Wanita ini menjawab dengan jawaban yang subhanallah luar biasa. Kata wanita ini, kata istrinya tadi, wahai suamiku, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku suami yang lebih takut kepada Allah daripada takut mati kelaparan. Dan wahai suamiku, saksikanlah satu kunyahan terong yang haram engkau buang, Allah ganti dengan 2 terong rebus yang halal. Dan tidak hanya terongnya wahai suamiku, yang masak, pancinya, rumahnya, semuanya sekarang halal bagimu. Halal bagimu. Luar biasa. Jemaah sekalian, pelajaran yang kita ingin sampaikan di sini adalah kita balik ke awal tadi, keutamaan orang yang bertakwa Allah janjikan 3. Yang pertama makhroja, jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Anak muda ini tadi masalahnya apa? Lapar ya, lapar itu 3 hari tidak makan, maka kemudian Allah kirim dengan makhrojanya itu cukup 2 terong, selesai laparnya. Kemudian apa? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih karunia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi dia kira tadi, anak muda ini mengira tadi dia nggak akan mampu nikah ya, karena makan sendiri saja susah, bagaimana mau nikah itu. Maka tidak, Allah Subhanahu wa taala berikan rizki, istrinya yang nyari dia. Tidak ada masalah gitu, selesai gitu. Min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga yusra. Apa yusra? Bonus ya. Bonus. Umumnya pengantin baru itu kan pusing itu, mau tinggal di rumah sendiri, rumah orang tua atau rumah mertua atau bagaimana. Ini enggak, begitu nikah dapat rumah lengkap seluruh dengan seluruh isinya. Yusra itu namanya, kemudahan yang luar biasa. Inilah diantara contoh-contoh orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya makhraja min haitsu la yahtasib dan juga yusra, kemudahan dalam setiap urusannya. Ini yang kita sampaikan atau bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Wallahu minkum mustabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.